Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan di Liga 1. Yang pertama antara PSM Makassar versus Barito Putra, dan yang kedua antara Bali United versus Persib Bandung. Seperti yang kita pahami teman-teman, bahwa untuk sementara ini ada 3 tim yang punya peluang yang sama untuk menjadi juara. Selain Persib Bandung dan juga PSM Makassar, masih ada Persija Jakarta. Artinya 3 tim ini wajib menang di setiap pertandingan mereka jika ingin menjadi juara. Memang itu tidak mudah, tapi kan tidak mustahil juga. Maka itu para pemain dari masing-masing tim ini harus fokus di setiap pertandingan mereka teman-teman. Dan tentunya akan semakin seru persaingan untuk menjadi juara jelang akhir musim ini dari Liga 1. Anyway, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara PSM Makassar versus Barito Putra teman-teman. Seperti yang kita bisa melihat dari klasemen sementara, bahwa PSM Makassar berada di zona papan atas dan Barito Putra berada di zona papan bawah. Tapi jangan juga remehkan Barito Putra teman-teman. Saya nonton pertandingan terakhir mereka lawan Bali United, bagus permainan mereka. Bahkan mereka berani bermain terbuka. Padahal sepengetahuan saya Barito Putra ini kalau bermain away pasti akan bermain mengandalkan counter. Tapi lawan Bali mereka berani bermain terbuka. Nah itulah kunci sukses mereka untuk menang lawan Bali. Jadi menyulitkan juga para pemain Bali untuk konsentrasi dalam urusan membangun serangan. Bahkan Barito bisa mencetak 2 gol loh. Jadi Barito ini sekarang sudah beda total teman-teman sejak Liga 1 di restart. Nah teman-teman bisa melihat deh rekam jejak pertandingan-pertandingan dari Barito Putra setelah Liga 1 kembali di restart. Kan sebelumnya dengan sistem bubble kan. Lumayan bagus performa mereka, gak banyak juga mengalami kekalahan. Dan juga bagi PSM Makassar, sekarang mereka bermain di kandang sendiri kan. Kita tahu mereka adalah tim yang kuat di kandang sendiri. Artinya mereka harus gaspol dari menit-menit awal. Gaspol mencetak gol secara cepat untuk bisa menyulitkan para pemain Barito Putra. Jika PSM Makassar bisa mencetak gol secara cepat, tentu itu akan membuat mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Dan memang kita tahu untuk pertandingan ini ada beberapa pemain dari PSM Makassar yang absen ya. Ada Safruddin Tahar dan juga ada Yakob Sayuri. Safruddin Tahar karena terkena kartu merah dan Yakob Sayuri karena akumulasi kartu kuning. Itu yang saya baca beritanya. Tapi PSM Makassar ini kan punya materi pemain yang merata. Ya karena pelatih mereka nih Bernardo Tavares bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya di skuad. Jadi ketika ada pemain inti yang absen, ya kalau saya lihat selama ini gak ada masalah bagi PSM Makassar untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah gak percaya, ya teman-teman lihat saja permainan dari PSM Makassar ketika Willem Jan Pluim absen. Ketika Everton absen, masih bagus permainannya, nggak ada masalah, mereka masih bisa meraih kemenangan. Tinggal bagaimana para pemain nanti bisa fokus untuk menggempur dari awal ke pertahanan dari Barito Putra dan juga lebih efektif ketika mereka membangun serangan dari kedua sektor sayap. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir saya melihat kesulitan bagi para pemain PSM Makassar itu untuk memberikan final cross ketika mereka sudah memasuki ruang pertahanan dari tim lawan. Jadi final cross atau final pass itu harus lebih akurat lagi supaya para pemain dari PSM Makassar bisa efektif ketika mereka sudah berada di ruang pertahanan dari tim lawan. Dalam hal ini di ruang pertahanan dari Barito Putra yang sebetulnya juga punya lini pertahanan yang bagus. Dan penjaga gawang mereka sekarang Joko Ribowo ini bagus juga performanya. Kalau nggak salah dalam 10 penampilannya dia sudah 3 kali loh mencatat clean sheet. Jadi ini penjaga gawang yang bagus juga. Nah ini bukan pertandingan yang mudah juga bagi PSM Makassar meskipun ya sudah tadi saya katakan mereka bermain di kandang sendiri. Jadi mereka harus fokus di pertandingan ini. Dan juga pentingnya peran pemain di tengah. Nah Willem Jan Pluim ini penting banget nih untuk bisa memberikan delivery bola secara akurat. Ya saya harapkan Kenzo Nambu atau juga Ramadan Sananta bisa bermain di pertandingan ini ya teman-teman. Karena dibutuhkan peran 2 pemain tersebut yang memang punya kecepatan. Ya kalau feeling saya PSM Makassar bisa meraih kemenangan teman-teman di pertandingan ini ya. Apalagi mereka kan kita tahu sekarang momentumnya lagi bagus. Setelah kalah dari Persija Jakarta, mereka bisa langsung bangkit. Lawan Rans mereka ketinggalan bermain dengan kondisi cuaca yang sulit ya. Kondisi cuaca saat itu kan hujan lebat ya, bahkan lapangan tergenang. Tapi mereka masih bisa comeback lawan Rans. Kemudian mereka bisa menang lawan Arema FC. Gak gampang juga tuh menang lawan Arema FC. Nah sekarang lawan Barito Putra, ya feeling saya mereka akan bisa meraih kemenangan. Bagi Barito Putra, mereka harus berhati-hati ketika mereka keluar menyerang karena counter dari para pemain PSM Makassar ini cepat banget. Sedangkan bagi para pemain PSM Makassar, mereka harus berhati-hati ketika mereka telah menyelesaikan sebuah proses serangan. Karena kadang-kadang recovery time mereka itu lamban sehingga para pemain tim lawan bisa memanfaatkan celah di ruang pertahanan mereka ketika
para pemain tim lawan itu membangun sebuah proses fast break atau juga counter attack. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Bali United versus Persib Bandung. Ini adalah big match ya teman-teman. Di pertemuan pertama Bali United bisa mengalahkan Persib Bandung di kandang Persib Bandung. Padahal mereka sempat bermain dengan 10 pemain setelah mereka unggul dengan skor 0-2. Artinya tim ini memang punya staying power yang bagus. Ya, mereka bermain dengan 11 atau 10 pemain pun sebetulnya gak ada masalah bagi mereka. Kenapa? Karena tim ini adalah salah satu tim yang efektif membangun transisi positif yang cepat. Ya, teman-teman nonton saja pertandingan-pertandingan dari Bali United. Cepat banget proses counter attack mereka atau juga fast break yang biasa mereka lakukan. But the problem is this season, masalah mereka musim ini adalah di lini pertahanan. Karena jika teman-teman sekarang melihat jumlah kemasukan gol dari Bali United itu sudah melewati jumlah kemasukan gol mereka secara keseluruhan musim lalu. Artinya memang masalah ini berada di lini pertahanan. Ya sekarang mereka punya pemain baru kan, Wellington kalau nggak salah. Tapi ya masih biasa saja performanya. Ya Nadio memang nggak banyak membela Bali United kan musim ini karena dia sibuk juga ya bersama timnas. Tapi sebetulnya ketika dia membela bagus juga performa dia. Kalau nggak salah dia sudah 4 clean sheet ya dari 13 kali penampilannya. Jadi bagus juga ini penjaga gawang. Ya inilah penjaga gawang yang sekarang diandalkan oleh Bali United agar mereka gak banyak kemasukan gol. Cuman lini pertahanan pun harus solid. Dan untuk pertandingan ini yang saya baca beritanya Spaso absen karena akumulasi kartu kuning dan juga penyerang lainnya dari Bali United, Lerby cedera. Tapi bukan berarti Bali United tidak akan bisa mencetak gol. Mereka punya kemampuan untuk mencetak gol yang bagus dari pemain-pemain lainnya. Ada Privat Barga, ada Irfan Jaya, ada juga Rahmat. Ini pemain-pemain yang cepat, ada Berbesa. Jadi yang harus diwaspadai adalah serangan balik yang cepat dari para pemain Bali United. Karena feeling saya di pertandingan ini yang akan dimainkan rencananya di venue netral kalau nggak salah di Sleman ya. Nah Persib Bandung tentu akan keluar menyerang karena seperti yang tadi saya katakan di awal, ini 3 tim yang punya peluang yang sama untuk menjadi juara wajib menang di setiap pertandingan mereka. Kalau saja mereka kehilangan poin di salah satu pertandingannya akan semakin sulit bagi mereka untuk menjadi juara. Bukan artinya tidak bisa menjadi juara, tapi akan semakin sulit. Apalagi kita tahu bahwa sisa pertandingan dari Persib Bandung nih berat-berat. Lawan Bali, nanti ada juga lawan PSM Makassar, kemudian ada juga lawan Persija Jakarta. Masih juga nanti harus lawan Arema FC. Jadi ini pertandingan yang wajib dimenangkan Persib Bandung. Jadi feeling saya kemungkinan mereka akan keluar menyerang. Dan memang yang saya baca beritanya ya pemain-pemain yang sebelumnya bermain lawan PSS Sleman kemungkinan besar bisa turun semua. Dan beritanya memang Teja berlatih terpisah ya, tapi ya seharusnya sih dia bisa turun dari awal ya. Penting juga nih Teja Pakualam. Dia sudah mencatat kalau saya tidak salah 5 clean sheet dari 11 kali penampilan loh. Bagus juga ini penjaga gawang ya. Jadi memang performa dia konsisten juga teman-teman musim ini. Dan memang dia melakukan beberapa save yang krusial ya dalam beberapa pertandingan dari Persib Bandung. Karena kita tahu bahwa permainan dari Persib Bandung adalah mengandalkan sepak bola menyerang secara frontal. Jadi memang lebih banyak pemain yang terlibat dalam proses membangun serangan. Bahkan para pemain yang bermain di lini pertahanan pun diminta untuk ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Maka itu sekarang kalau kita melihat permainan dari Persib Bandung, ya jauh lebih menghibur lah daripada musim lalu, apalagi di awal musim ini ya teman-teman ya. Jadi ya wajar lah jika kita menilai bahwa Luis Milla bisa menyulap permainan dari Persib Bandung. Sama juga dengan Bernardo Tavares yang bisa mengubah performa dari PSM Makassar yang musim lalu tuh lebih sering berada di zona papan bawah atau juga papan tengah ya. Jadi ya feeling saya untuk pertandingan Bali lawan Persib yang paling penting bagi para pemain Bali United, mereka tidak kemasukan gol lebih dulu. Jika mereka tidak kemasukan gol lebih dulu membuat para pemain Persib frustasi, nah mereka punya peluang untuk mendapatkan poin di pertandingan ini. Dan bagi Persib Bandung, mereka harus cepat mencetak gol. Jangan sampai kemasukan gol lebih dulu. Karena kalau sudah kemasukan gol lebih dulu, ya para pemain Bali akan bisa memainkan konsep permainan mereka seperti biasanya, menurunkan tempo permainan dan hanya main counter, dan mereka adalah terbaik dalam urusan melakukan itu. Jadi bagi Persib Bandung harus mencetak gol secara cepat. Dan itu sudah kita lihat dalam 2 pertandingan terakhir Persib Bandung. Jadi dari menit 0 para pemain mereka sudah gaspol dan juga lebih sering sekarang mengandalkan apa itu? Umpan-umpan terobosan, gak selalu penyerangan dari sektor sayap dan mengandalkan crossing-crossing yang mubazir. Dan saya melihat peran dari Beckham Putra, Maklok juga kreatif banget di tengah. Jadi lini tengah dari Persib Bandung nih harus kreatif ketika nanti lawan Bali United yang kita tahu punya gelandang bertahan yang bagus-bagus. Ya feeling saya untuk pertandingan ini 50-50 ya teman-teman ya. Ini bukan pertandingan yang mudah bagi Persib Bandung dan sebaliknya juga bagi Bali United. Ya kalau mau menang, para pemain dari masing-masing tim tidak boleh melakukan kesalahan. Ini kalau ada yang melakukan kesalahan pasti bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Jadi kita tunggu saja teman-teman 2 pertandingan ini yang tentu penting bagi
masing-masing tim ya, yakni PSM Makassar dan juga Persib Bandung untuk meraih kemenangan agar mereka bisa menjadi juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.